teman-teman semua. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok Prakarya. Nama saya Jacqueline bersama Joshua dan Quicelo. Nah, hari ini kita akan mewawancarai Pak Wemi yang telah melakukan budidaya tanaman. Nah, sebelum itu kira-kira boleh tahu Pak, apa yang dibudidayakan, tanaman apa yang Pak budidayakan? Yang Pak budidayakan cuma satu, tomat. Ya, jadi dengan tanaman tomat kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Langsung saja, yang pertama itu tentang kondisi tanah dan air untuk yang cocok untuk budidaya. Budidaya tomat ya, yang kajian kondisi tanahnya. Sebenarnya dia tidak terlalu butuh sih kondisi tanahnya bagaimana. Tapi harusnya kita harus cek dulu kondisi tanahnya sebenarnya, kondisi tanahnya. Tapi kan kalau Pak budidaya Pak belum cek kondisi tanahnya bagaimana ya, Pak, karena butuh alat juga untuk itu. Tapi untuk tanah di NTT di Kupang sendiri sebenarnya bisa di mana saja tumbuh, yang penting jangan tanam dari batu sih. Yang kedua air itu tomat itu sensitif terhadap musim hujan dan dia tidak terlalu butuh banyak air. Kalau terlalu banyak air dia bisa kering, bisa rusak. Oke, nah sekarang kira-kira latar belakang dari budidaya yang Pak lakukan, bisa jelaskan tahun, lokasi, dan alasan Pak memulai praktik ini. Tahun 2019 tempatnya Pak tanam di Rote. Kemudian alasannya yang pertama saya hanya untuk menginspirasi orang saja sih. Selain itu juga karena Pak tanam di Rote saat selesai kuliah kalau di Rote tidak ada pekerjaan, belum ada pekerjaannya, jadi ngapain ya bertani. Yang dilihat tanaman, varietas tanaman yang cocok kayaknya itu tomat, karena semua orang butuh makan, apalagi sambal itu pasti harus punya varietas latar belakangnya. Nah, Pak tanam tomat itu Pak punya tantangan apa dan sukacita apa pas Pak tanam? Sukacita dulu ya. Kalau sukacita, satu, belajar hal baru. Yang kedua, menginspirasi orang. Sukacita orang lain bisa gabung ikut lihat kita. Sukacitanya di situ. Yang berikut adalah penuhi kebutuhan hidup kita ya. Kemudian kalau tantangannya satu, yang pernah terjadi itu karena masih baru, pernah salah pupuk, mati semua tomat, 2000 pohon, ya, sekitar itu akan mati. Kemudian yang kedua, saat ke kebun itu terendam hujan, tomatnya terendam hujan langsung mati karena dia sensitif terhadap dia salah satu tanaman yang sensitif terhadap air hujan. Nah, kalau juga memang tanam musim hujan karena satu harganya lebih mahal, harga nilai jualnya lebih mahal musim hujan. Dari Pak bilang ini makan itu Pak pakai pupuk apa? Pak pakainya pupuk organik ya, yang langsung ke organik kan, yang sudah jadi ya. Ya satu, karena kembali lagi alasan sebelumnya karena Pak tidak punya pengalaman yang baik dalam olah pupuk yang bagus. Nah, bahan yang digunakan untuk budidaya seperti benih atau bibit itu apa? Kalau peralatan yang kita pakai itu bahan benih sendiri. Bibitnya itu Pak pakai yang bibit yang panah merah, telur panah merah, namanya Servo satu, karena dia tahan terhadap musim hujan. Cuma satu aja Pak. Terus ada alat-alat utama apa yang Pak pakai pas tanam? Satu, kalau peralatan kebun yang umum pacul sama linggis disuruh pasti dipakai. Ember untuk menyiram, yang pakai yang khusus untuk tomat. Apa ya? Alat ada itu tempat semainya, tempat tidak semai di tanah. Semainya juga alat semai supaya lebih sehat. Kemudian apa lagi? Yang dipakai selang-selang dinamo, kita harus punya dinamo pumpa air. Kemudian kita harus punya
tambang kita harus punya, bukan harus punya sih, yang kita bisa pakai itu traktor untuk buat gemburkan tanah, apalagi untuk buat bedengan, jadi ada alat khusus mesin untuk buat bedengan. Terus selanjutnya apa teknik yang Jadi metode atau proses. Pertama, siap apa ya? Tekniknya kata harus siap apa? Persiapan lahan ya. Pertama, pastikan lahan bersih karena tomat itu sensitif terhadap beberapa tanaman. Maksudnya dia tidak cocok ditanam sama beberapa tanaman, pepaya. Tanam berdampingan. Ya, karena kayak tanaman lain itu mengundang hama dan sebenarnya dia tidak perlu, dia tidak suka. Ubi itu dia tidak cocok. Kemudian persiapan bibit ya. Bibit itu juga kita harus lihat karena kita mau tanam di musim apa? Musim panas ya pakai bibit yang musim panas atau musim hujan. Tapi kalau musim hujan yang terkhususnya musim hujan kita harus pakai bibit yang musim hujan tadi. Dan kalau Pak sama kasih Pak pakai satu bibit yang musim panas musim hujan kita berjalan seperti biasa. Kemudian penanaman. Sebelum ke penanaman kita lihat dulu ke penyemaian saat semai itu pastinya kita pakai alat semai yang semai tanah karena kalau saat kita pindah ke bedengan itu pasti rusak karena apa? Ada akar yang putus. Kalau kita ada alat semai sendiri, ada polybag sendiri kan kalau kita tanam di situ, kalau kita pindah kan akar itu tidak putus, dia tidak terganggu. Kemudian penanaman juga saat kita mau pindah tanam dari bedengan dari polybag kita ke tempat bedengan yang tempat tanam itu jangan sampai tanamannya terlalu tua atau masih terlalu muda. Karena itu kalau umurnya terlambat itu juga akan tanam lebih tua maka dia akan terpengaruh. Kemudian pemeliharaan itu yang paling penting sih, ketersediaan air, apalagi pemberian pupuk, jangan sampai kita kasih pupuknya salah kayak punya takarannya salah atau dia tidak butuh pupuk itu tapi kita kasih dia pupuk itu, otomatis dia akan terganggu. Kemudian panen juga, saat panen juga diperhatikan ya tekniknya. Kalau Pak bisa panennya di sore hari, kalau panen pagi hari kan kalau kalian luka kakinya luka pagi hari pasti atau siang hari pasti darahnya lebih banyak daripada kalian luka di sore hari. Karena apa? Karena kalian aktivitasnya banyak. Sama juga sama tanaman. Kalau kita petik dia di waktu siang hari, maka dia akan luka di siang hari itu dan penguapannya dia akan lebih banyak. Dan itu bisa menyebabkan bakteri bisa masuk. Kita memilih tanam kalau panen itu di sore hari. Terus selanjutnya ada apa langkah-langkah budidaya yang kita lakukan saat menanam tomat? Langkah-langkahnya sama ya, mulai bersihkan lahan, kemudian semai, siap bibit, semai, saat semai ya dirawat, setelah dirawat kalau sudah matang ya tanam. Itu kira-kira kalau tomat sendiri butuh waktu sekitar dari semai ke tanam itu 2 minggu, kemudian setelah pindah dari semai itu sampai dengan dia berbuah itu 2 bulan setengah. Terus apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari penanaman tomat yang Pak lakukan? Jangka pendek. Jangka pendek yang sekarang sebenarnya hanya menginspirasi orang sih, orang lain bisa ikut. Kalau kita masih punya waktu ya, maka waktu lowongan kenapa tidak mulai dengan hal-hal kecil, hal yang sebenarnya kita sudah buat sehari-hari. Orang tua kita, kalau orang tua kita nih, ketika orang tua kan, tapi hal yang kita sudah buat sehari-hari, hal yang pasti kita buat sehari-hari itu kan bertani, orang pasti kuasa itu. Target jangka pendek karena beberapa orang bisa taruh dulu, dan jangka pendeknya juga bisa memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu juga jangka pendeknya jangan sampai hanya satu jenis tanaman yang kita tanam, bisa lain. Kalau jangka panjangnya karena tantangan besar untuk tanam tomat itu musim hujan. Kalau bisa kayak punya rumah greenhouse, seperti greenhouse kayak rumah yang di plastik di dalamnya isi tanaman, kemudian bisa jual ke penumpang lah, jangan sampai diroboh. Terus yang terakhir, limbah budidaya dan pemanfaatan apa yang dilakukan saat menanam tomat? Limbah budidaya tomat, limbahnya ya palingan batangnya sih, batang sama buahnya kalau tidak sampai steril. Nah, kalau batangnya selama ini tidak dimanfaatkan sih, lebih kepada dikumpulin kemudian dibakar kembali di bedengan itu jadi kembali.
selanjutnya dikumpulkan kembali juga kalau memang tidak selesai dijual, dikumpulin untuk dikubur ke dalam bedengan atau dikasih hewan sih. Tapi untuk pemanfaatan dia jadi pupuk dan apa boleh. Itu Pak ke Terus biasanya Pak kan tanamnya lumayan banyak, jadi biasanya orang yang datang beli seperti itu. oh, sebelum itu. Ya. Itu Pak jual berapa? Kalau musim hujan satu ember yang besar itu yang 25 kilo ya, ember yang yang besar itu kira-kira ya. Tahu kan ember yang besar apa kira? Biasanya kan tuh jualnya 250 ribu. Oke, nah jadi itu dia kira-kira tentang budidaya tanaman, khususnya tanaman tomat. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana caranya, langkah-langkah, teknik yang digunakan, dan semoga bisa menjadi informasi yang berguna bagi